Iya, Tama Renza berkata dengan ringan, ini sudah dalam persiapan. Aku akan memberitahumu setelah proyek dimulai. Ketika saatnya tiba, maka aku akan mengambil alih dividen yang dikeluarkan dari keluarga Sucipto. Selain itu, di Pasar Selatan, aku berharap keluarga Renza tidak akan datang untuk campur tangan. Maher Renza ragu-ragu sejenak, menggigit peluru, dan setuju, oke. Dalam hal ini, maka aku akan mendukung penuh kamu dalam memulai bisnis di bagian itu. Oke, jawab singkat Tama Renza, kalau gitu, aku tutup teleponnya. Maher Renza menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Leo di samping mendengarkan tanpa bersuara, dan ketika dia melihat dia menutup telepon, dia bertanya, Tuan, apa yang dia katakan? Maher Renza mungkin mengulangi apa yang dia katakan dengan Tama Renza di telepon barusan. Setelah itu, dia menghela nafas, Tuan Tama Renza benar-benar luar biasa. Ia pergi ke Suriah seorang diri, dan bahkan memanggil komandan pasukan oposisi sebagai saudara, dan juga meminta Zain untuk meludahkan $100 juta Amerika kepada pihak lain. Ini sama saja dengan membina kontak di luar negeri. Kali ini, Zain menghilang, dan kehilangan bodoh keluarga Sucipto diselesaikan. Setelah berbicara, dia berkata dengan nada kesal, hanya saja Tama Renza tiba-tiba berkata bahwa dia akan terlibat dalam transportasi laut dan berharap aku tidak akan ikut campur dalam bisnis di daerahnya. Awalnya aku ingin mengambil kesempatan untuk mengambil bagian dari pasar bisnis Sucipto ini, tetapi dia menginginkannya, dan aku harus memberikannya kepadanya. Dengan cara ini, kita akan mengalami banyak kerugian. Leo bertanya kepadanya, lalu apa yang akan Tuan lakukan? Maher Renza berkata tanpa daya, aku tidak akan memindahkan keluarga Sucipto untuk saat ini. Mari kita lihat apakah dia bisa melakukannya. Alangkah baiknya jika dia bisa memanfaatkan tren untuk membuatnya lebih besar. Kemudian aku dapat memberinya pasar transportasi di selatan, tetapi pada saat itu, harus ada syaratnya. Aku akan menggunakan ruang pasar ini untuknya untuk kembali ke keluarga Renza dengan cara yang adil. Pada saat ini, Chen Sucipto sedang menunggu pesan Maher Renza sambil mendesak bawahannya untuk mengumpulkan petunjuk. Namun, seperti saat Surya Sucipto menghilang, seluruh Jakarta adalah lubang hitam, melahap kedua putranya dan semua informasi yang berhubungan dengan mereka. Pada saat ini, Anton melaporkan sebuah berita, Tuan, guru tertua mengatur urusan keuangan sebuah perusahaan luar negeri pagi ini dan mentransfer $100 juta Amerika ke rekening bank Swiss. Apa? Chen berseru, cepat, lihat untukku, lihat siapa pemilik akun penerima. Anton berkata tanpa daya, guru, ini tidak tersedia. Alasan utama mengapa UBS telah populer di seluruh dunia dan bertahan hingga hari ini adalah untuk melindungi privasi pelanggan. Tidak mungkin menemukan siapapun yang memeriksanya. Setelah itu, Anton menambahkan, namun, UBS terpaksa menandatangani perjanjian dengan beberapa negara. Dalam keadaan khusus tertentu, itu dapat memberikan layanan ke negara-negara tertentu. Informasi pelanggan, tetapi ini juga terbatas pada tingkat nasional. Jika kamu dapat menemukan hubungan di atas, mungkin saja. Itu tidak ada. Chen Sucipto mendecakkan bibirnya, orang-orang di seluruh negeri ada di sana. Memarahiku, aku punya banyak pendapat dari atas. Mereka tidak secara langsung memintaku untuk menjelaskan di masa lalu. Aku sudah membakar dupa. Jika aku pergi ke mereka untuk meminta bantuan saat ini, bukankah aku sama dengan menghabisi diriku sendiri? Anton berkata tanpa daya, kalau begitu mungkin tidak ada cara lain. Chen Sucipto mengerutkan kening, dan bergumam, aku tidak begitu mengerti, karena 80% kemungkinan Zain jatuh ke tangan keluarga Renza, lalu apa gunanya menghasilkan $100 juta ini dari keluarga Sucipto? Mereka tidak peduli dengan sedikit uang. Anton membuka mulut dan berkata, mungkinkah itu bom asap yang sengaja mereka lepaskan? Bom asap,
Chen Sucipto bahkan lebih terkejut dan berkata, tidak menarik memiliki bom asap semacam ini. Tepat ketika Chen Sucipto bingung, Mahe Renza menelepon. Chen buru-buru terhubung dan berseru, "Mahe, di mana anakku?" Mahe Renza berkata dengan dingin, "Chen, bagaimana aku tahu di mana anakmu berada?" Chen mengutuk, "Kamu sialan, kamu mau bercanda denganku bajingan? Anakku menghilang dari Shangri-La hotelmu. Kau ingin memberitahuku bahwa kau tidak tahu?" Mahe Renza segera memperingatkan, "Chen, ini tidak terlalu berdarah? Kamu mengatakan putramu menghilang di Hotel Shangri-La. Aku biarkan orang-orang memeriksa semua informasi check-in Shangri-La dan tidak ada nama seperti Zain Sucipto. Dan aku juga meminta orang-orang untuk memeriksa video pengawasan. Tidak ada rekaman Zain yang tinggal di Shangri-La sama sekali. Sekarang aku benar-benar tersangka. Apakah kamu sengaja mencari-cari kesalahanku? Apakah kamu membuat Zain bersembunyi, lalu menulis dan mengarahkan cerita semacam itu, lalu berlari untuk menanyaiku dan memulai perang denganku?" Chen Sucipto mendengar ini. Tiba-tiba dia meledak, dan dia berseru, "Berhenti omong kosong. Aku sangat bosan." Mahe Renza mencibir, "Siapa yang mengenalmu? Bukankah Jepang menggunakan alasan yang sama? Aku tidak mengharapkannya. Setelah bertahun-tahun, biarkan barang lamamu mempelajarinya." "Hei!" Chen Sucipto mengertakkan giginya dengan marah. "Mahe, kamu siala, apa katamu?" Mahe Renza berkata dengan dingin, "Putramu hanyalah akarnya. Pernahkah dia ke Shangri-La? Kamu datang untuk menanyaiku sekarang. Ini bukan menemukan kesalahan itu. Setiap kali putramu benar-benar pindah ke Shangri-La, kamu kembali kepadaku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Putramu mungkin datang sebelumnya. Jika dia belum pernah ke sini sebelumnya, kamu berani menjebakku? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi secara langsung. Atau biarkan kami mendatangi orang-orang di atas dan memiliki penjelasan yang baik di depan mereka untuk lihat siapa yang melakukan trik." Chen Sucipto segera terdiam. Baru kemudian dia ingat bahwa putranya pergi ke Jakarta dengan diam-diam dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Selain itu, ketika dia check-in, dia secara khusus meminta orang yang tidak relevan untuk membuka kamar, dan kemudian dia menyelinap ke Shangri-La dengan diam-diam di bawah penutup orang kepercayaannya. Lebih penting lagi, dia belum keluar atau muncul sejak dia check-in di hotel. Masuk akal bahwa Shangri-La tidak dapat mengetahui keberadaannya. Jadi, bagaimana Zain bisa menghilang? Mungkinkah ini benar-benar bukan pekerjaan keluarga Renza di balik insiden ini? Jika bukan keluarga Renza, siapa itu? Pada saat ini, Chen Sucipto tiba-tiba teringat pada putra keduanya, Surya Sucipto. Putra kedua Ni, Surya, juga menghilang di Jakarta International Hotel, dan hotel itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Renza. Apalagi cara dia menghilang juga sangat aneh, dan dia menghilang tiba-tiba tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Dengan cara ini, hilangnya Zain Sucipto benar-benar memiliki cara yang sama. Pada saat ini, Anton, kepala pelayan dari keluarga Sucipto, berbicara ke samping, "Tuan, aku selalu merasa bahwa masalah ini sangat aneh, dan keluarga Renza masih tidak dapat menyingkirkan hubungan tersebut." Chen Sucipto menghela nafas, "Ya, bahkan jika itu adalah tindakan keluarga Renza, kami tidak memiliki cara yang baik kali ini. Toh, sejak awal, Zain Sucipto sengaja menghindari pandangan orang luar. Sekarang tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia pernah ke Shangri-La. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia ada di sana? Bahkan jika masalah ini dibawa ke atas, kami masih membuat masalah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.